Menurutmu 21 mana ya? Ini. Aku baru sampai sini loh. Nama, masih ada nama. Wah. Hmm. Apa nih? Aldehid itu metoksi. Satu, dua. Metil. Itu kocak. Ah, ya Allah. Pengen bikin mie. Bikin. Gak bisa mesti ini, gak mau kalau nggak ada kata-katanya. Bisa nggak? Bisa. Itu apa sih metoksi ya? Yang O tengah-tengah ini. Metoksi kayaknya deh. Emang ada ginian ya? Ada hidanya. Urutannya tinggian. Metoksi itu berarti apa? Iya, Ether. metoksi. Ether nggak sih?
Ether tuh mana itu? Bawahnya aldehid kok jadi aldehid dulu. Jadi ether tuh ya alkohol sih ya. Ini metoksi gitu lah. Metoksi propanal. Itu Hasna. Iya kok itu benar metoksipropana. Nah, Alhamdulillah, keren-keren. wow. Sholat bentar ya, Prof. Dalam? Ya. Sholat bentar. Iya, nggak apa. Dua ya? 20. Hah? 21. Saya ajak lagi sholat. Ya, sholat dulu aja. Alkohol itu berarti
Ini bahas tahun berapa, Prof? Katanya mau yang Bu Arta. siapa? Bu Arta, ya. Bu Arta tuh adanya berarti yang 2021, 2022. ini ya. Nah ini Oh yang itu. ya ini sebenarnya ada yang udah dijawab yaitu ini sama kakaknya. Kita coba koreksi sama jawaban kita kalau mau tadi udah ngerjain tapi sambil Yang mana? ngantuk banget jadi mungkin masih salah-salah. Apakah hadir semua? Tinggal Rasna? Prof Hamka. Oke, aku mau ngelanjutin ini. Tadi yang Bu Arta kok aku adanya yang ini ya, Prof? Ada dua Yang kan tadi mana? Bu Arta. Nah, yang itu yang mana? Berarti ini yang ada file jawaban ini. Kalau yang kosongan, yang ini yang 2022, kosongannya yang ini. Ada Oh ya ini. itu tes 2122 yang Bu Arta. Iya. Satu aja kok kayak Bu Arta tuh. Aku masih nggak paham yang ABCD-an. Oh ini, iya aku juga masih kayak versi aku. Nanti mau lihat yang versi kakaknya. Lah. Nah ini. Apa sih ini? Ini kadang nggak lengkap tahu. Bentar ya. Kalau udah ada Hasna, tolong bersuara ya Has. Mau ngerjain ini. 7 Bromo, 4 okten 3 on. 4 okten. Itu yang 7 Bromo itu kayak biasa aja, Prof. Iya, udah kok. Oke. Nanti mau koreksi di sana aja deh. Hutan Riau, hutan Riau. Hutan Riau, Riau. Dia berarti ada aldehid di ujung-ujungnya gitu kah? Ini tak ada. Ya nanti kita koreksi lagi. Ini apa nih? Hadir, tambah udah hadir. Satu. Ini dua, tiga, empat, lima. 2, 3, 4, 5. 3 meteo. 2. Oh ya, balik. Ini 3 meteo. Penta. 0. 8. Hasna. Mau yang ini sih. Bu Arta.
Ya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi Mbak Arta, kayak aku juga banyak yang salah deh. Bismillahirrahmanirrahim, gambarkan struktur senyawa, terus urutkan dari kekuatan keasamannya dari lemah ke kuat sama penjelasan. Nah, asam benzoat kan asam benzoat yang benzil, terus nanti ada karbosilatnya. Mana sih gambarnya ya? Ini kenapa cuma gini doang? Nomor B, Benzen. malah nggak sih ini? Mungkin dibandingin dulu yang benzoat sama yang enggak. Ini kayak kehapus-hapus itu tak kok hilang-hilang Tahu. gitu. Oh ini asam benzoat yang kayak gini. Aku sambil makan ya. Aman. Iya, Prof. Iya. Ini terus asam 2 metil 4 nitrobenzoat. Jadi kan gimana tuh? Ini apa ini C? C apa C? Di benzennya bakal ada ini tak ada metil. Iya. Masalah mana sih, Bi? Jadi bentuknya kayak benzoat ini, tapi di nomor 1 kan ini 1, 2, tapi nanti di sini ada lagi 1, 2, 3, 4. Nah, di nomor 2-nya, nomor 4-nya di sini jadi ada NO2. Ya kan ya? Kan nitro. Iya, Yang nomor di 1 tuh sebelah C karbonilnya bukan sih? Atau C alfa? yang nomor 1 C karbonil. Gimana Prof? Soalnya aku ada 2 penomoran nih, kayak yang nomor 1 di karbonil, tapi nanti di dalam benzen ini ada nomor 1 lagi. Nah, hilang. Enggak ada Yang Hasna. ada Hasna. Oh, Telepon. telepon. Karena asam karboksilan itu kan beda sama keton. Kalau asam karboksilan itu kan dia harus dikasih nomor di C karbonil awalnya. Tapi kalau misalnya kayak gini, apakah yang dikasih nomor itu C karbonilnya atau C alfanya? Intinya berarti NO2-nya, nitronya di sini, di bawah atau di samping sini? Di bawah atau di samping? Orto ya? Meta. Jadi Meta. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oh. Berarti kalau gitu yang ini 2 metil lah, ini langsung 4 nitrobenzoatnya. Itu berarti ya tinggal itu tadi. Di sini doang berarti. Terus kalau 2 fenil etanoatnya kalian gimana? Ini kan 2 fenil berarti 2 fenil. Ini 1, 2, terus ini fenil, oke. Etanoatnya karena ini 2 sih etanoat. Situ. Ini sama nggak kalian? 2 fenil etanoat, asam 2 fenil etanoat. Aku jujur belum ngerjain. Kayaknya Bareng aja sekarang. Oh iya, aku mau nanya.
Sama belum, sama enggak Hel. Cak. Sebentar. Ya. Oke. Aku masih ragu sama penomoran yang asam karboksilat kalau misalnya di benzen. Makanya, soalnya ini ada 2 metil. Kalau ditaruh sini, 2-nya kan di sini kan berarti. Masa di sini kasih metil juga, tantangannya udah 4. Tuh Hasna. Oh my god. Nah, ini Lewat C alpha. berarti nanti nitro. Ya, aromatik. Aromatik itu dari C karbonil, tapi kalau bukannya asam karboksilat itu dari karbonil ya? Aku juga mikirnya gitu. Mulai mikirnya tuh kayak nomorannya yang beda, kayak yang ini yang aksen gitu loh di dalam ini. Bentar. Oh, kalau siklik C alpha. Pokoknya kalau yang kan 2 metil di ini, nanti kalau di bentuknya seperti ini kan 1, 2, berarti metilnya di sini. Padahal ini ada rangka Buddha. Jadi kayak gitu. Ya, Penomoran dimulai dari atom karbon pada cincin benzena yang mengikat gugus, berarti dari C alpha. berarti 1 di sini. CC. 1, 2, 3. Nah, nanti nitro di sini, terus si metil di sini. Itu bisa sih. Sebentar. Oke. Aku masih. Atau aslinya nggak apa-apa ya? Ini ada metil karena kan ini terdelokalisasi. Ini tidak apa-apa gitu. Tapi intinya yang paling asam yang C kan? Iya, Prof. Penomoran dari C alpha. Oh, oke. Makasih ya, Prof. Karboksilat, ester juga, tapi kalau asam karboksilat tuh ada asamnya, kalau ester nggak ada asamnya. Ini karena asam semua berarti semua. Berarti yang paling asam apakah? Yang paling asam, kenapa urutannya nggak diketahui? Oh, bisa. Resonansinya banyak atau apa? Makin stabil kan makin asam kan ya? Makin stabil, kok kurang reaktif? Asam dua itu gimana? Oh, yang paling asam ya nitrobenzoat, benar. Terus yang paling enggak asam tuh, paling lemah tuh yang 2 metil. 2 fenil kan? 2 fenil. Paling lemah kan? Aku alasannya karena ini. 2 fenil berarti si benzennya ngikat 1 benzen lagi. Enggak, kocak.
nitrobenzoat. Kedua terasam karena fenil EWG berdekatan dengan berdekatan apa sih ini BHDKT lebih dekat dengan karbonil. Berarti nomor 2 asam benzoat. Nah, kamu apa, Hel? Iya. Keasaman. Iya. Benzoatnya benzoatnya tuh EWG ya. EWG maksudnya aromatik kan EWG. Meskipun EWG-nya enggak yang sekuat OH gitu loh kayak. Nitro. EDG itu ngasih efek sterik, tapi dia tuh sebagai pendonor EWG. EDG. Ah iya, EDG, dia pendonor. EDG. EDG. Metil EDG dia donor. Iya. Iya. Ya, EWG. Kalau B sama A, kalau misalnya mau dilihat dari yang paling lemah atau kuat, itu kan si B itu ada EWG, tapi dia ada penyeimbang dari si EWG. Nah, tapi kalau si benzoat itu tuh dia nggak ada apa-apa kan. Maksudnya dia nggak punya EWG, dia nggak punya EDG. Benzoat tuh aromatiknya EWG tapi ya lemah sih. Kalau misalnya si benzoatnya juga dilihat, berarti di B kuat yang ada 2 EWG. Yang nomor 2 yang ada nitronya. Iya, yang ada nitronya itu berarti lebih kuat gak sih daripada yang asam benzoat kan? Kalau misalnya tadi dia bilang benzoatnya itu termasuk EWG, berarti di B itu ada 2 EWG sama 1 EDG. Oh iya, yang B. Ini nggak sih kalau terpusat kan jadi nggak stabil. Kalau yang kesebar jadi stabil. Panah-panah itu nggak sih? Semakin kan gugus karbonil semakin asam. Semakin dekat dengan gugus karbonil semakin asam. Iya. Kalau misalnya si fenil etanol itu berarti lebih lemah dong dibanding asam benzoat. Kalau tadi bilang kedekatan dengan si karboksilat itu menilai tinggi juga ya. Berarti si fenil etanol dia kalah soalnya dia jauh dari si karboksilat. Sedangkan yang lain tuh pada langsung dikerik sama karboksilat, tapi si fenil itu dia ada jarak 1 metil untuk mendekati si asam benzoat. Berarti si C ini paling lemah dong. Iya, aku jawabnya. Kalau itu aku paling kuat ini nitrobenzoat.
karena dia udah dikasih nitrogen, terus habis itu nggak ada EDG, semuanya EWG. Jadi kayak reaktif banget tuh. Maaf ya, aku kirim. Ya Allah, Kang, kisi-kisi ya benar. Oh, dengar ya. Kok nggak ada? Oh ya. Aku paling lemah Daniel karena ini channel di sini. Enggak tahu ini stabil enggak karena EWG-nya kayak ke sana sama ke sini gitu. Tapi lemah. Itu enggak yang channel ini. Setuju nggak guys yang channel guys? Channel karena dia jauh dari asam karboksnya kan, dari induknya dia. Oh iya. Nomor 2 juga. Nah, aku di sini sebenarnya asam menjual. Karena kalau tidak tinggi itu ada nitro. Ini otomatis jadi yang paling kuat. Ini nitro benzoat. Terus yang ini tuh ada nitro. Dia kayak gerak ke sini, EWG ke sini. Terus yang benzen yang aromatik ini ada EWG ke sini. Terus yang OH itu ada EWG juga. Terus yang methyl itu ada EDG gitu. Kayak dari asam benzoat itu yang cuma EWG ini sana. Ini gara-gara ketambahan itu jadi rasanya lebih reaktif ya. Kan ini Tinggal step. Kawan-kawannya karena tidak stabil. Menurut kalian gimana saling EWG dari aromatik yang EWG-nya itu cuma dikit sama OH itu EWG-nya gede. Jadi kayak lebih ke OH-nya sini aslinya. Terus yang ini ada nitro ini ada EWG. Terus ini ada EWG sama sana juga ada EWG. Terus ada EDG. Misalnya dari dua ini itu mana yang menurutku ya yang ditekankan tuh itu walaupun ada EDD tapi itu EDD itu akan tarik sama O2N karena O2N ini EWG yang narik si EDD nitro kuat kan sebagai EWG. Pas ini ada methyl kan methyl juga di EDG lebih lama itu kalau tarik sama EWG. Apalagi di sini ada 3 kan EWG kan. Sama yang ingat gak yang karisma Nanda itu sama Sugandra. Itu kan imannya menjelaskan kalau misalnya si kita ngambil yang paling positif itu dia dari EWG dan EDG. Nah kalau kita lihat teronjolnya itu wait aku kemarin tulis angkanya ini itu ada BR yang satu itu OCH3. Nah kalau ada BR itu lebih tinggi dari OCH3 sama dengan N itu lebih tinggi dari O. Makanya ketika ada dikasih yang positif itu juga kalau narik banget makanya ini EDG langsung salah jadinya dia kuat. berarti lebih asam daripada tingginya ya. Iya kalau bareng-bareng ya. Soalnya kan dia tarik si EDG ini mau saya kata lagi maaf Beb. Nah itu kalau misalnya yang si NO3 itu kan dia tuh ada banyak satu si O ini bisa narik EDG. Yang notabene nanti itu barang-barangnya bisa atas
Sedangkan kalau misalnya yang asam benzoat, yang asam benzoat itu dia tuh hanya bisa kira gimana sih ada elemen karbonilnya itu tarik sama yang sama benzen tarik sama si benzen. Sedangkan kalau misalnya ada O2N itu dia bisa narik dari yang atas. Tapi ya sih karena ini dibuat daripada si bensin ini gitu ya. Lebih stabil yang ini gitu. Kalau lebih biasa. Lebih stabil lebih aman. Jadi ini tanya dari ya. Fenil etanol benzen dia udah benzen jauh lah gitu. Dia udah fenil jauh lah gitu ya. Iya. Hidup. Tapi sebelah sini gimana ya? Masa dia jauh dari induk jadi dia nggak dapat kekuatan dia sama jaraknya dua kekuatan EWG-nya. Ini kita ngomong bisa aja di nanti. Terus bisa asam benzoat dia karena karbonil dia lebih dekat gitu sama karbonil. Yang ketiga tuh asam metil 4 nitro benzoat mantul untuk ini karena bawah nitro udah bagus tapi dia masih kayak gini. Terus yang paling asam berarti subuh paling asam berarti yang nitro 4 nitro benzoat karena dia emang lebih keren gitu. Udah menarik itu ya. Amalkan faktor ABCD. Nah, ini tuh aku ABCD-nya kalian ini apa? Alkoholisis. Aku nggak paham kayak gini, Prof. Ini tuh ini kan asam karbonat akhirnya alkohol kalau dulu dikatakan yang alkoholnya dengan karboksilat itu ini masih ini karboksilat yang ada alkoholnya itu jadinya ester asam karboksilat alkohol kita asam kuat jadinya ester kita lihat Iya. ini esternya gimana CH3 oh ya oke. Ini esternya tinggal masuk aja si CH3 ini gantiin sini ini ya hanya ester tambahkan sama alkohol lagi dan asam kuat. Kita lihat ini reaksi ester yang pakai alkohol apa tuh ester hidrolisis ini oh ini transesterifikasi bukan ini transesterifikasi benar ini transesterifikasi yaitu dari ester jadi ester lainnya ini tinggal ganti yang si CH3 ini diganti sama etil ini dari sini tidak doang nanti ini ether jadi ether juga jadi yang B itu kemudian dari ester ini ketemu sama asam kuat dan H2O. Nah kita ingat tadi yang pakai H2O itu apa dari ester itu ada hidrolisis jadi kemudian ini hidrolisis gitu. Jadinya apa sih itu? Jadinya asam karboksilat. Yang produktannya asam karboksilat ya. Asam karboksilat nih. Yang si apa? OR-nya ini langsung diganti OH. Kemudian habis ini asam karboksilat itu kita reduksi pakai ini RiALH4. Nah, reduksi
Kalau reduksi kan berarti kita udah pernah praktikum karboksilat reduksi jadi alkohol. Ini udah ester. Nah, emang ya? Gak ada reduksi ya? Oh ini reduksi jadi alkohol primer, tapi kok ini malah jadi ester. Atau ini kok ada dua sih? Yang kedua, oh, apakah ini direduksi dulu baru dihidrolasi ya? Kok hidrolisis sih? Bener hidrolisis. Apa dihidrolisis ya? Kalau reduksi jadinya alkohol primer karena yang 4 itu kuat. Terus hidrolisis jadinya apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada hidrolisis yang jadinya ester. Yang terakhir aku agak bingung. Kenapa ini alkohol primer. Gimana menurut kalian? Bukan. Punya cutting. Punya aku yang kertas. Iya kan, jadi asam karboksat diturunin, direduksi berarti jadi alkohol kan? Alkohol primer. Iya, berarti ini malah ester nih. Salah nggak sih? Enggak, esternya pelarut. Iya. Inilah. Tapi ada ini HCl, H2O. Apakah ini juga berpengaruh? Oh, mungkin ya, dalam suasana asam. Tapi ini kok malah ester sih? Aku jawabnya alkohol. Jadi kayak dari sini langsung direduksi tuh ini jadi H, terus atasnya jadi OH. Pakai H, H-min ini. H-nya nanti masuk 2 kali. Jadi nukleofilik 2 kali. Terus ya aku lanjut ya. Oke. Ini aku bingung yang ini tuh aneh. Jawaban kakaknya tuh aku bingungnya sampai ini kan udah gini. Aku tuh bingungnya lakukan fotosintesis untuk membuat senyawa target tersebut sehingga pakai reagen sederhana yang tidak mengandung gugus karbonil. Tiba-tiba tidak mengandung gugus karbonil. Terus kayak aku lihat di sini ternyata yang dipotong tuh N sama C. Jadi kayak kalau kata Kak Raffi kan biasanya yang dipotong tuh CO. Nah ini karena O-nya nggak ada, yang dipotong ya NC gitu, CN gitu. Nah, terus dipotong nih shred gitu. Jadi ini sinton yang positif. Diingat-ingatnya tuh kalau karbonil biasanya di ujung-ujungnya tuh positif. Nah, yang satunya nitrogennya negatif gitu. Sinton 1, sinton 2. Ekivalen kan nih. Ini kasih OH, yang ini kasih H. Ini kalau kalian ingat, ini adalah bentuk hidrazin bukan ya? Oh iya ya. Itu jadi kalau ini R nggak berlaku ya. Kalau ini R nggak berlaku ya. Beda lagi kayaknya namanya.
Mm-mm. Oh iya. Oh iya. Berarti bukan grasin. Nah kalau ini udah jadi kayak gini kan. Tapi dia tiba-tiba GF. Ini salah nggak sih oksidasi? Bukan nggak ini harusnya reduksi nggak sih Wong, dari karboksilat jadi alkohol? Reduksi nggak sih? Entah gimana sih konsepnya ini nulis. Kok kakaknya nulis oksidasi? Tidak ngerti. Soalnya aku pahamnya tuh ini kan udah punya ini, terus kita gugus fungsional itu reaksinya apa sih yang kita pakai itu reduksi. Aku tambah bingungnya lagi apa? Ini jadi panjang banget. Awalnya padahal cuma berapa Iya. nih karbon? Dua 1, 2. Yang ini 1, 2, 3, 4 ini. 1, 2, 3, 4. Kayak ini tiba-tiba ketambahan gitu. Panjang banget. Soalnya Coba lihat kakaknya nulis sintesisnya. sintesisnya. Blablabla. Dioksidasi dulu pakai K-4. Terus baru ketambahan si NN ini. Nanti jadi yang senyawa atas tadi. Nah, ini yang mekanismenya. Aku bingungnya ini MN ada 4 kan. MN tangannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 ini masuk menggandeng MN. Nah, ini kan jadi hilang nih kayak 1, 2, 3, 4, 5. Yang 2 mana? Waduh. Udah. Oh, copot. Ini udah jadi negatif. Oh iya udah. Ini tetap negatif. Prof mau nanya. Misteri. Ya. Yang tadi nomor 2 itu hasil akhirnya aldehid bukannya? Yang H4 itu OR. kuat atau OR tuh ester. OR. Berarti ester ya, tapi kenapa? Kalau ester kan berarti kan ada LiALH4. Kalau LiALH4 kan berarti nanti dia ngasihnya hidrasi ya yang H negatif. Itu kan nanti dia hasilnya bakal jadi aldehid karena gugus OH-nya akan pergi. Iya. Kalau dilanjut lagi jadinya alkohol. PCT lemah. Aku itu hasilnya gitu. Alkohol. Ini salah ya. Harusnya mendingan aldehid atau alkohol primer ini soalnya ester gitu. Salah. Kalau aldehid kan kalau aldehid masih menurutku masih masuk akal ya, misalnya pakai LiALH4. Kalau misalnya tiba-tiba ether kan berarti dia C2H berapa tuh? C2H5. C2H3. Ether C2H5 kan? Iya. Etil dong. Kalau misalnya ditambahin C2H5, dia emang C2H5 bisa nyerang ke gugus karbonil? Enggak. Apa jadi C2H5? Enggak dong, nanti jadi C2H6. Enggak bisa. Harusnya hasilnya aldehid gak sih? Ya, atau alkohol primer. Alkohol apa? Primer. Kalau alkohol primer masih bisa dirasain pakai air. Tapi ini tuh kalau misalnya pakai ether gak masuk.
ester tuh seharusnya nggak sih, Kak? Ya, yang dipakai tuh, yang difokuskan tuh di LiAlH4-nya. Kalau HCl-nya itu? Nah, kalau kata Helga, suasana asam. Tapi aku lihat di yang reaksi ini, kalau asam karboksilat ditambah alkohol tambah asam kuat jadi ester. Ester dari mana ya? Jadi kayak ada 2 gitu ya kemungkinan. Kayak bisa 1, bisa 2 gitu. Nggak tahu. Alkohol primer atau aldehid. Oke. Yang satunya itu emang ester sih, soalnya ini hidrolisis. Masa gitu sih? Mana ya? Ini nih. Yang dia karboksilat. Asam karboksilat, alkohol, asam kuat jadinya ester. Lalu pakai yang bawah doang itu. Ini kalau pakai yang atas ya turun reduksi jadi alkohol primer. Ya gitu ya. Dua-duanya aja. Kenapa endingnya ester? Nanti jelasin ya di sana ya, Prof. Iya. Bisa sih. Kalau yang atas nggak usah dilihat, yang satu ini diabaikan, yang dilihat yang bawah aja. Ini namanya hidrolisis karena ada H2O. Tapi emang jadinya ester. Kalau yang atas ini reduksi, bukan ester aja lah. Lanjut ke sini. Ini Kak yang tadi. Ini coba dulu photon shift. Foto. Ini aku jadinya kelebihan 1C. Saya tak foto dulu ya. Ini mau selesai jam berapa nih? Udah azan. Gimana? Aku mau berangkat jam 6.20 soalnya sama Zarel. Him, berangkat awal yuk. Ya. Udah dulu ya berarti. Ini mau mandi. Oke. Yang si yang tadi aneh ini, itu kalau nggak dijadiin alkohol tuh aslinya bisa loh. Kita mana? Ini. Kalau dari mekanismenya ya, itu bisa tahu kayak ini langsung dari senyawa yang kita punya tadi, yaitu si ini tanpa di IGF ini kan udah ketemu ini nih. Nah itu pas direaksiin bisa ini tambah H3O+ nanti itu ke situ jadi aktif. Nah terus ini nukleofil masuk ke atas, ini nanti ini demand, terus ininya seperti ini. Terus habis itu turun lagi ngusir yang H2O ini, terus ini N-nya ngestabilin, terus hanya N ini diambil sama H2O untuk membentuk H3O+ lagi. Jadinya seperti ini sama H3O+. Dah, ini sudah sama yang di soal yang ini loh. Jadi kayak nggak usah. Nah itu. Memang. Emang aku pakai ya? Oh iya. Alamak. Ini ada. Yang reaktan yang nggak mengandung gugus karbon.
Oh iya. Iya deh. Ini saya menunggu. Ini ada Mau karbon peribet itu. kali lah soalnya. Berarti itu kakaknya juga salah gak sih karena dia udah mengandung gugus karbonil? Ini kakaknya lanjut di alkohol. Langsung hilang tapi. Tapi kakaknya yang aku bingungin ini pas kakaknya mekanismein kan dari alkohol bla 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 dia kepake KM64 dulu. Terus jadi terus ini kan baru satu nih bentuk karbonil satu, sebelahnya belum. Nah, ini lanjut lagi KM64 lagi. Ngek untuk bentuk karbonil yang satu. Ini kakaknya nulis satu kayak 4. Tapi itu tuh baru aldehid ya sih. Perhatikan ini karbonil sama H. Sedangkan tadi ini OH. Wah, Apa? Ya, kayak ini mana? Habis ini di oksidasiin lah. Oksidasiin lagi ya, jangan-jangan ya. Maybe. Jadi gak panjang banget. Ini baru jadi aldehid. Terus ini karbonnya berapa ini? Kita hitung dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus coba kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Ayo lo, kelebihan 1 karbonnya. aduh. Sweetnya kayaknya harus menempuh jalan sendiri. Iya, yang ini nggak sih yang kepanjangan? Kok tiba-tiba malah tambah panjang. Iya, kenapa ya? Perasaannya sebelum IGF 4 deh karbon C-nya. Iya kan? 1, Kenapa itu banyak banget 2, ya? 3, 4. Nah, ini kenapa banyak banget? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ketambahan 1 kanan, 1 kanan, 1 kiri. Apalagi yang di sini tuh malah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau oksidasi berarti kan apa? KM64 penyerang sini. Nanti ngubah ini H jadi OH, ini nanti H jadi OH. Tapi ini kan tetap kan pada dasarnya. Jadi kayak ini kelebihan 1. Makanya kakaknya nggak mau ngelanjutin. Ini Mungkin kakaknya begitu. langsung ini yang tadi pas ini di rem sama N langsung masuk. Ini dia masuk ke H. Belum sholat udah mau jam 5. Iya ya, sholat. Oke, N ya udah. Sekian, Ya udah, nanti wassalamualaikum diskusikan warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.